What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Pool Boy Nightmare. Film ini menceritakan tentang seorang ibu-ibu gemes yang jatuh cinta dengan seorang tukang bersih-bersih kolam renang cuy. Ceritanya tuh mirip banget lah sama FTV Indo, tapi bedanya ada adegan nganunya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mamah muda yang bernama Gail. Dia memiliki seorang putri yang bernama Becca. Diketahui mereka baru saja membeli sebuah rumah mewah yang memiliki kolam renang. Mereka berdua berencana untuk memanggil petugas kebersihan kolam renang karena kondisi di sana yang cukup kotor. Becca awalnya ingin meminta bantuan bapaknya untuk bersih-bersih rumah baru mereka. Namun Gail menolaknya dan meminta Becca untuk jangan menyebutkan nama mantan suaminya itu. Pada akhirnya Becca pun diminta untuk berjalan-jalan agar ia bisa mendapatkan teman di lingkungan barunya. Setelah itu Becca pun bertemu dengan temannya yang bernama Jackie. Dia meminta bantuan sahabatnya itu agar dicarikan orang yang biasa mengurus kolam renang. Dan akhirnya sekitar 1 jam kemudian, si mama gemes ini pun dikejutkan dengan kedatangan pria asing. Pria itu ternyata adalah orang suruhan Becca yang akan membantu membersihkan kolam mereka. Pria bernama Adam itu ternyata mudah membaur walaupun dengan ibu-ibu sekalipun. Setelah itu Gail pun pamit ke Adam dan bilang kalau dia mau bersih-bersih dulu. Nah, ketika Gail di dalam dan sedang mencuci piring, ia pun curi-curi pandang dan gak berhenti ngeliatin Adam yang berotot itu. Nah, bangkainya Gail ini ngeliatinnya sampai gak slow gitu cuy. Gak berselang lama Becca pun pulang dan langsung menghampiri Adam. Sama seperti ibunya, dia juga jadi kesemsem gitu cuy pas ngeliatin Adam yang lagi maco-maconya itu. Keesokan harinya Becca izin kepada Gail kalau hari ini dia akan pergi dengan teman-temannya dan baru akan pulang nanti malam. Gail pun mengizinkannya meskipun awalnya dia kepingin ditemenin Becca seharian ini. Lantas gak berselang lama Adam balik lagi ke rumah itu dan bilang kalau kemarin tasnya ketinggalan. Di sana tanpa rasa curiga Gail pun mengizinkan Adam untuk masuk ke rumahnya. Di waktu yang sama Gail kedatangan seorang tamu dan ternyata itu adalah mantannya yang datang sama pacar barunya. Dengan pedenya mantannya itu pun mamerin mobil barunya kepada Gail, yang mana ternyata obrolan itu juga didengar oleh si Adam. Adam kemudian keluar dan menemui mereka. Carl pun kaget karena ternyata Gail udah dapat pengganti dirinya yang juga kelihatan jauh lebih keren darinya. Nah, lucunya saking kerennya si Adam ini, pacar baru Carl pun jadi ikut kecantol sama dia. Alhasil Carl pun jadi kicap sendiri. Lantas setelah Carl pergi, Gail menceritakan masa lalunya kepada Adam. Dia bilang kalau mereka berpisah karena Carl suka jajan sembarangan cuy. Jajan dalam tanda kutip ya. Adam pun mengejek kalau kisah cintanya mirip seperti di televisi. Ngomongin TV, Gail pun teringat akan TV-nya yang bermasalah. Adam pun langsung menawarkan diri untuk bisa memperbaikinya. Gak sampai 5 menit Adam pun sudah menyelesaikan TV yang bermasalah itu. Dan setelahnya Adam pun nawarin Gail untuk nyobain pijitannya karena kelihatan banget dari wajahnya kalau Gail ini kecapean. Namun lama-kelamaan Gail di sini malah mulai ngerasa sakne. Dan pada akhirnya perpusrengan duniawi pun tak bisa terhindarkan. Setelah berhasil memuncratkan kental manisnya, Gail pun merasa begitu happy. Namun di sini Gail mengatakan bahwa seharusnya ini nggak pernah terjadi karena usia mereka yang terpaut cukup jauh. Nah, bodohnya Adam malah mengira bahwa Gail ini ingin menjauh darinya hanya karena dia seorang kang bersih-bersih kolam. Lalu dia pun akhirnya bete dan langsung cabut dari sana. Pada keesokan harinya Becca pun pulang dari sekolah dengan nebeng sama temennya itu.
Setelah sampai di dapur, Becca pun langsung menghubungi sahabatnya kalau di rumahnya itu lagi ada Adam yang sedang ngebersihin kolam. Di sini untuk menarik perhatian Adam, Becca pun ganti pakai baju renang yang seketika langsung ngebuat Adam jadi lirik-lirik dikit. Saat itu Adam nawarin Becca kalau dia mau bantuin ngolesin lotionnya. Becca pun langsung mau-mau aja dan malah kesenangan cuy. Lantas setelah selesai, Becca pun iseng banget nyemplungin Adam ke kolam renang. Karena udah tanggung, mereka pun akhirnya jadi renang bareng. Gak beberapa lama kemudian Gel pun pulang dan ngelihat mereka yang lagi di kolam. Gel ini kayaknya takut banget cuy kalau Adam deket sama Becca. Dia pun akhirnya ngajakin Adam untuk ngobrol empat mata. Gel bilang agar Adam merahasiakan kejadian kemarin kepada Becca. Adam setuju akan hal itu. Namun ternyata ada satu lagi pesan untuk Adam, yaitu Adam diminta untuk menjauh dari Becca dengan alasan Adam terlalu tua untuk anaknya itu. Adam bilang kalau sebenarnya dia lebih suka sama Gel karena goyangannya lebih berasa katanya. Setelah ngomong kayak gitu, Gel pun langsung bete dan meminta Adam untuk pergi dari rumahnya. Namun sebelum pergi, Adam sempat-sempatnya nih ngajakin Becca untuk ketemuan pada malam minggu, yang tentunya ajakan itu pun langsung diiyain sama Becca. Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba. Becca yang lagi siap-siap ditanyain sama Gel mau kemana dia pergi. Becca beralasan kalau dia mau pergi sama Jackie. Singkat cerita, Becca pun tiba di tempat Jackie bekerja. Becca pamer dikit nih kalau dia bisa jalan sama cowok berdamage. Ketika itu gak disangka Adam tiba-tiba bilang kalau mereka baru aja jadian. Jackie lantas ngucapin selamat pada Becca dan titip pesan ke Adam kalau dia harus jagain Becca karena dia masih polos banget. Sepulangnya dari dianterin Adam, si Becca ini girang banget karena baru aja jadian kan. Gak berselang lama Gel datang dan langsung nyamperin Becca, dan dia ternyata tahu kalau Becca baru aja pergi bareng Adam. Becca pun ngeles dan bilang kalau sekarang dia udah 17 tahun dan jangan lagi ngatur-ngatur dia seperti anak kecil. Lalu pada keesokan paginya terlihat Jackie dan Becca yang lagi berjemur. Diketahui si mama gemes baru aja pergi karena ada kerjaan mendadak. Lalu sehabis Becca melihat handphonenya, ia pun meminta Jackie untuk pergi. Jackie langsung nebak kalau pasti Adam mau datang ke sini. Dia pun ngingetin Becca untuk jangan aneh-aneh sama si Adam. Becca yang mendengar hal itu pun malah kesel sama sahabatnya karena punya sifat yang sama kayak ibunya sendiri. Singkat cerita, Adam pun tiba di rumah. Namun gak lama kemudian Gel pulang lagi ke rumah karena flash disknya ketinggalan. Becca dan Adam yang lagi bersilat lidah untungnya tahu dan langsung berpindah tempat. Gel yang melihat keberadaan Adam di kolam langsung marah-marah dan meminta Becca untuk naik ke kamarnya. Gel kemudian ngomong ke Adam untuk menjauh dari Becca dan dia juga dipecat sebagai tukang kolam pribadinya. Adam yang mulai kesal akhirnya mendesak Gel dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Keesokan harinya Gel yang lagi berenang mencium bau air kolam yang cukup aneh. Dia pun akhirnya manggil tukang kolam yang lain untuk membereskan masalah ini. Setelah dicari tahu, petugas kolam itu menemukan sebuah gigi di saluran filter dari kolam itu. Becca yang mulai khawatir akhirnya memberikan gigi tersebut kepada pihak berwajib untuk dilakukan penyelidikan. Gel terang-terangan mengatakan bahwa ia sedikit curiga dengan petugas kolam renangnya yang dulu, yaitu si Adam. Penyidik itu pun berjanji akan memproses kejadian ini. Setelah dari kantor polisi, Becca punya firasat buruk karena putrinya gak bisa dihubungin. Dia pun akhirnya menanyakannya kepada Jackie dan datang ke tempat kerjanya. Namun sayangnya ketika ditanya, Jackie mengaku bahwa dia gak tahu di mana keberadaan Becca, dan kebetulan hubungan pertemanan mereka juga sedang kurang baik. Lantas ketika Gel pulang, Jackie mencoba menghubungi Becca. Panggilannya pun dijawab, namun ternyata si Mang Adam yang memegang ponsel Becca. Adam pun malah bilang kepada Jackie untuk datang ke rumah Becca pada jam 11 malam nanti. Singkat cerita, pada malam harinya Jackie pun tiba di rumah Becca dan dia menemukan sebuah surat di depan pintu yang menyuruhnya untuk segera ke kolam lewat samping rumah. Lantas begitu tiba di sana, Jackie pun tiba-tiba didorong oleh Adam ke kolam renang yang kering itu, dan dia mengalami cedera yang cukup serius. Keesokan paginya ketika Gel berada di kantor, ia sebenarnya ingin melaporkan kejadian semalam kepada pihak berwenang. Namun seorang rekan kerjanya memberitahu
bahwa pemuda bernama Adam mengirimkannya banyak sekali bunga untuk dirinya. Gail yang mulai risih akhirnya meminta bantuan sang mantan untuk melabrak Adam. Singkat cerita, Carl pun tiba di rumah Adam dan langsung memberinya bogem mentah. Dia pun memperingatkan untuk jangan lagi dekat-dekat dengan putrinya dan juga dengan Gail. Pada malam harinya terlihat Carl yang lagi ngobrol sama pacarnya dan dia kayaknya mau jacuzzian. Sementara itu ternyata ada Adam yang sedang memantau mereka. Lantas ketika Carl sedang berendam, ia pun menyadari bahwa ada yang gak beres dengan air di jacuzzi itu. Dan ternyata airnya udah dikasih bahan kimia dong anjir. Beruntungnya pacar Carl cepat datang dan langsung membawanya ke rumah sakit. Di sana Gail pun juga datang untuk menjenguk Carl. Keesokan harinya terlihat Adam yang mulai berani mengajak Becca untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Namun karena nggak dikasih, Adam pun jadi mulai memaksa dan dia akhirnya keceplosan kalau dia udah nyicipin mamanya dengan begitu mudah. Becca yang kaget mendengarnya pun akhirnya langsung pergi dan meninggalkan Adam. Siang harinya dia mendapat info dari kepolisian bahwa benar Adamlah yang mencelakai Carl. Lantas setelah itu Becca pun datang dengan sangat ketakutan. Dia pun akhirnya cerita pada polisi itu tentang Adam yang sangat terobsesi dengan ibunya. Mereka pun akhirnya janjian untuk bertemu pada nanti malam di sebuah hotel dan merencanakan sesuatu. Mereka yang mulai panik akhirnya berkemas dan ingin segera cabut dari sana. Namun ketika lagi ngepek baju, Becca ngeliat mobilnya Adam yang ada di depan rumah. Di sini tiba-tiba Adam muncul dan dengan mudah dia pun bisa menangkap mereka tanpa perlawanan. Dan karena panik, Gail pun akhirnya pingsan. Lalu malamnya ketika Gail terbangun, di sekelilingnya sudah bertebaran bunga. Gail akhirnya pergi keluar kamar dan ternyata Adam sudah menyiapkan makan malam bersama. Dan rupanya Adam ingin banget mereka hidup bersama. Tentunya hal itu pun langsung diamit-amitin sama Gail dan dia akhirnya bisa melawan balik dengan bantuan sebuah jaring. Gail lalu segera menyelamatkan Becca yang ada di kolam renang lalu segera bersembunyi di kamar mandi. Mereka pun punya ide cemerlang dengan memenuhi air di bathtub dan menyebar sabun di depan pintu. Dia pun akhirnya terpeleset dan kecebur di bathtub itu. Gail pun bertindak cepat dan mendesak akan nyeburin hair dryer itu biar jadi nyetrum kalau Adam berani macem-macem. Beruntungnya setelah perdebatan panjang, Adam pun akhirnya menyerah dan ia pun berhasil dibekuk pihak kepolisian. Becca dan Gail pun selamat dan baik-baik aja setelah kejadian yang membagongkan itu. Dan setelah itu film pun tamat.